Mang Ojo. Mang Ojo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Joni sama si Dik kita deh. Mau ngapain nih teh? Gini sebenarnya Mang Ojo, kita kemari mau ketemu sama Hartati nih sekarang. Boleh nggak ya Mang Ojo? Ya, boleh tuh masa dilarang. Kebetulan harta titenya ada di dalam. Silakan masuk ya. Gak ngerepotin Mang. Yo, agak Jo. Kalau ngerepotin mau usir. Silakan masuk ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Air doang nih kata makanan ini. Nggak apa-apa Mang Ojo. Hartati, jadi gini, guru itu adalah orang yang paling kuat di kelas. Dan guru itu adalah sosok yang dinilai paling pandai oleh para muridnya. Sehingga para muridnya itu pasti akan mengikuti apa yang diajarkan sang guru tersebut, yaitu kamu. Kayak gitu Hartati. Iya sih Dik, ya cuma piye yo, dari kemarin tuh aku kayak demam panggung gitu. Ya itu kan kemarin demam panggungnya, sekarang enggak dong. Ya udah, ada baiknya gini, kamu bikin modul pembelajaran sekarang, terus nanti kamu terapkan ke adik-adik kamu dulu. Nah, gimana tuh? Insya Allah kan pasti bakal lebih lancar nanti ya enggak? Ya udah Tati, kamu teh bisa coba dulu. Kamu kan udah dengar omong Sidik kan? Hah? Coba aja. Ya, Nduk Tati, bener itu katanya Sidik. Dimulai dari di rumah aja dulu, ngajarin adik-adik kamu, Dinu sama Tuning, ya? Iya Bu, ntar insya Allah Tati mau mulai ngajarin Dino sama Tuning lagi, ya biar terbiasa. Iya, bagus itu, Nduk. Udah habisin airnya. Sampai kagak ada. Penggajian dari Maji. Ayo Jon, minum ya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu atas perhatiannya terhadap suami saya yang mengalami musibah kecelakaan. Keadaan suami ibu bagaimana sekarang? Kata dokter sih lumayan sudah stabil, Pak. Alhamdulillah. Semoga keadaannya makin stabil ya Bu. Iya Pak Badar, cuma saya nggak tegang ya suami saya berbaring seperti itu, nggak sadar, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, Bu yang sabar ya Bu. Yang namanya musibah Pan, kita kagak ada yang tahu bakal gimana kejadiannya. Sabar ya Bu. Bu, jangan ikhlas ya. Nah, Pak, insya Allah musibah ini pasti ada hikmahnya. Dan bisa menjadi pelajaran dari kita semua. Dan semoga korban bisa segera sembuh dari penyakitnya. Amin. Amin. Dan saya selaku ayah korban sangat bersyukur kepada Bapak Badar karena sudah mau bertanggung jawab sepenuhnya. Dan saya juga berterima kasih kepada bapak-bapak kerabatnya Pak Badar ini yang begitu peduli dan sangat simpati kepada musibah yang menimpa anak saya. Ya, kami semua ingin menjenguk korban yang dirawat, boleh ya? Maaf Bu, bukannya saya menolak, tapi jam besuk sudah habis. Pihak rumah sakit tidak mengizinkan kita masuk. Kami bisa mengerti, Bu. Oh, ya udah. Ngomongnya Fatin. Ya, sama Bu RW. Oh. Udah cep. Atika, tuh bagaimana tuh? Kalau misalnya si Badar bertanggung jawab ngasih pembiayaan buat korbannya. Udah gitu ngasih santunan juga buat keluarga korbannya. Tuh pembiayaannya gede banget tuh si Badar ntarnya. Kalau masalah kayak gitu sih Atika kurang paham nih, kagak tahu. Tapi nih, bagaimanapun juga ya, kita tuh tetap harus bersyukur karena Om Badar itu kagak kenapa-napa alias selamat, ya kan? Ya iya sih, alhamdulillah si Badarnya gak kenapa-napa. Cuma si Badar kudu keluarin biaya berapa? Udah dia ngasih pembiayaan pengobatan buat korbannya. Udah gitu dia juga ngasih santunan buat keluarga korbannya. Itu sih bukan 1 juta 2 juta loh, bisa puluhan juta Tika. Iya. Ya udah gini aja deh, besok Atika ajakin Papi Mahmud buat nyumbang ke Om Badar ya. Karena kan masa sih
Om Badar ngerasain musibahnya gitu, menanggung bebannya sendirian kan kesian ya. Mami setuju tuh Tika. Mami bakalan ngomong sama babe lu buat nyumbang juga tuh ke Om Badar lu tuh ya. Kasih santunan juga gitu sama kayak lu. What? Mami, Iya. tumben-tumbenan setuju soal nyumbang-menyumbang. Lah biasanya kan kalau soal fulus alias duit alias money alias doku, Mami kan paling perhitungan. Tika, ini malah lain persoalannya. Lu gimana sih? Si Badar itu kayak keluarga kita sendiri. Ingat lu, zamannya kita susah dulu. Selain keluarga tukang bubur tuh yang ngebantuin kita ya. Tuh si Badar yang ngebantuin kita. Ingat gak lu? Ya bagus deh kalau Mami masih ingat sama utang budi ya. Ya iyalah, secara zamannya susah tuh ya. Si Badar nih ya. Lu inget kagak? Waktu babe lu nganggur ya. Diajak tuh sama si Badar buat nungguin parkiran. Nah, pas udah si Badar udah mulai bisnis tanah tuh, pertanahan, ya. Babe lu kecipratapan kita tuh duit-duitnya dari hasilnya itu bisnisnya si Badar. Nah, terus babe juga diajarin gimana bisnis pertanahan sama si Badar. Tuh kurang apa si Badar sama kita coba? Ya, Pan? Iya. Bener-bener bingung. Lagian deh, ayang papi Mahmud juga kan yang ngajarin bisnis yang kayak gitu-gitu tuh siapa? Om Badar. Sampai sekarang ayang papinya jadi sukses bertubi-tubi, Om Badar juga yang ngajarin bisnisnya, ya kan? Masa sekarang Om Badar lagi kesusahan, kena musibah, kita kagak bantuin, gak mungkin ya. Masa gak ada terima kasihnya? Makanya itu dia perlunya kita balas budi sama si Badar tuh ya, om lo tuh ya. Makanya walaupun kita bantunya sesuai sama kemampuan kita gitu. Ya Pan, daripada kagak. Kesianan dia tuh si Badar, Pan. Mami tahu kagak? Mami tuh cucok bingi, cucok bertubi-tubi. Atika jadi senang bingit sama pemikiran Mami yang lempeng alias lurus alias bener. Emang gue baik sih, baik orangnya. Tumben. Tetep aja salah Pan. Udah. Rum, Ya, Bah. Abah kemari ini bawa kabar gembira, Rum. Kabar gembira apa, Bah? Abah sama Umi lu rencana akan segera membuka HMM Mart. Alhamdulillah. Berarti semuanya mau udah terencana dengan matang dong? Oh iya. Secara kan Umi lu pembisnis handal. Jadi lu nggak usah khawatir ya, bahwa ini akan segera bisa di-tackle dengan baik sama Umi lu. Rob, kok lu diam aja, Rob? Kelihatannya nggak suka Abah ngasih kabar gembira begini, apa? Enggak kok, Bah. Mohon maaf sebelumnya, Robi ya lagi kurang enak badan. Kepala Robi agak sedikit pusing. Jadi nggak ada maksud untuk bersikap kurang tidak sopan sama Abah. Mohon maaf kalau ada sikap Robi yang kurang berkenan. Bah, Sel. Bang Robi lagi gak enak badan, Bang Robi bisa istirahat aja dulu di kamar. Iya, mukanya pucat gitu, Rob, kamu. Lagi sakit. Kamu udah minum obat belum? Gak apa-apa kok, Umi. Mungkin cuman butuh istirahat aja. Ya udah, kalau gitu, Bah, mohon maaf sebelumnya, Robi ke dalam dulu untuk istirahat. Ya elah, Rob. Abah datang bawa kabar gembira, lu malah pusing. Bilang aja deh, lu nggak suka kabar gembira dari Abah tuh. Alasan gak enak badan lah segala macam. Ya gimana sih lu jadi mantu Abah begitu? Jangan-jangan nih si Robi sama saya nggak suka nih kalau Abah makin maju begitu. Astagfirullahaladzim, Bah. Kok Abang ngomongnya kayak gitu sih? Bang Robi tuh emang dari kemarin emang agak kurang enak badan, Bah. Tahu deh aja, Bang tadi lihat sendiri tuh mukanya pucat begitu.
Mungkin lagi banyak pikiran, lagi bermasalah kali. Masa harus gembira-gembira, pura-pura dong namanya. Iya, Bah. Abah sendiri juga pasti bakal gitu kan kalau lagi gak enak badan. Ah, udah deh, Sel. Abah tuh merasa kalau si Robi tuh kagak terima, kagak suka loh Abah tuh datang kemari. Mau kabar gembira begini. Udah, mending Abah pulang aja dah. Yuk, udah nih, kita pulang aja. Tapi ini masih makan pudingnya, Bah? Ya udah deh, taruh aja situ pudingnya. Di rumah juga banyak kayak begitu. Ngapain juga dikasih puding begitu? Kita dicuekin aja sama tuan rumah begitu. Gimana sih? Bah, maksudnya nggak kayak gitu, Bah. Yaudah, Sel, mending kita pulang. Pengen juga di sini makan penting sama puding. Maaf ya, Kak Rum. Rum, Umi pulang dulu aja ya. Daripada di sini, nanti gara-gara puding jadi kemana-mana lagi ngomongnya. Abah tuh sekali aja nggak marah bisa kejang-kejang, tau nggak, Rum? Ya elah, emang Abah sakit ayan apa ya? Kejang-kejang begitu? Bete banget Abah lama-lama di sini begini. Kenapa mesti bete? Kayak BG labil aja pakai bete-bete segala. Assalamualaikum, Rum. Waalaikumsalam. Teti Umi, Mbah, ya. Salam. Rum ngerti banget sama keadaannya Abi. Abi ngerasa pusing, gak enak badan dan banyak pikiran. Pasti emang masih marah sama Rum. Ini pas banget nih. Habis hujan-hujan, ada sekotong yang jahenya pedasnya mantep nih, Dik. Nah, ada lagi yang lebih mantep, Jon. Kalau abis ini tuh kena sama bakso. Iyalah, udah ada sekotong, bakso, lebih lengkap lagi kalau misalnya ada sate kambing tuh, Dik. Wah, udah mantep banget itu. Ya udah, ntar kalau ada tukang bakso lewat sama tukang sate lewat, panggil deh. Ya nggak, Umi? Wih, dipanggil. Kita paham dah, anak-anak maunya apa. Sih. Dipanggil doang ya, Om. Tapi kagak dibeli, biar Joni manyun. Iya, manggil doang di kagak. Bener, cuma panggil doang ya. Harus kampret nih keluarganya. Lagi pada mamer keharmonisan tuh. Lagu-laguan, ini makan sekuteng aja pakai duduk bareng-bareng depan rumah begitu. Lagu banget sok pamer-pamer. Nah, gua kerjain nih. Makan sekuteng di depan rumah. Sekutengnya hangat, makannya dingin-dingin. Nih ada orang ganteng nih di depan mata. Kok orang ganteng kagak ditawarin? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Maaf Pak Haji Kadun Altajirun, kita kagak lihat nih. Tapi pantun tadi enak banget. Ayo, kita makan sekoteng biar badan jadi hangat. Ayo. Waduh, kalau dikata gitu, saya jadi pengen pantun lagi nih. Apa? Si Ririn nangkep harimau. Kalau ditawarin, Kardun pasti mau. Lah, kita pakai pantun, ayo aja mesen. Oh, kira. Lu udah mana nih? Kodok, lu bikinin apa bang buat gue. Begini, cepat. Sekarang, Bang. Iya, yang super spesial. Tapi kenapa sih pakai tawaran makanan segala? Umi, keburukan itu harus dibalas dengan kebaikan. Makan sekuteng banyakin kuahnya. Kacang 3 biji dicampurin gula. Kalau boleh orang ganteng mau bertanya, ini keluarga Pak Haji dari mana? Lagu lu pakai pantun jenaka lagi lo. Lu tuh mau tahu aja tuh urusan orang? Hah? Gua habis dari mana? Lu nggak urusan lu. Buset dah. Itu nyipir raun galak banget. Dikit-dikit ngomel. Malu dong nih sama keluarga Hari Soekardi. Tuh lihat. Ini keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Tahu nggak? Assalamualaikum Pak Haji Muhyiddin. Salam. Gimana mau makan sekuteng sekalian bersama kita semua? Ah, gua udah kenyang. Cel, sekoteng Cel. Di Prancis kagak ada kan beginian? Iya nggak ada sih, makasih ya John. Makasihnya nanti aja, pesen dulu aja. Gue pesenin ya. John, lu nggak usah so akrab deh sama anak gua. Timbang sekuteng aja bisa gua beli sama gerobaknya. Nggak usah traktir dah lo. Ya Allah Pak Haji Muhyiddin, si Joni kan nawarinnya baik-baik. Kok jawabannya kasar begitu sih? Biarin aja, habisnya adik lu baru nyebelin gua tuh. Maksudnya si Robi? Ya siapa lagi adik lu kok bukan si Robi?
Ya kalau memang benar Adinda Robi, dia memang betul adiknya Umi Haja Rodia. Tapi kan berarti mantunya Pak Haji Muhyiddin juga kan? Lah, lu udah tahu ya kenapa nanya lagi sih lu? Memangnya si Robi itu bikin kesel Pak Haji karena apa ya? Karena masalah si Doni lagi. Kan udah kelar urusannya. Bukan si Doni, masalah lain. Gua tuh datang ke rumah Rumana, mau bawa kabar 2 minimarket gua akan segera diresmikan. Si Robinya cuek aja, gak nanggepin. Mantu apaan deh? Maaf Bu Haja Rodia, Pak Haris Soekardi, ini cuma ada kesalahpahaman aja kok. Ya mungkin Robi lagi kurang enak badan atau mungkin lagi ada masalah, itu aja. Jadi nggak konsentrasi mendengarkan abahnya bicara, itu aja sih. Ya, makanya biar enak kan. Kita ngobrolnya di sini sambil makan sekuteng nih. Enak, habis hujan hangat-hangat makanan nih. Mantep nih. Makasih aja Bang, kita pulang aja. Kami pamit aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bi, kayaknya Haji Muhyiddin sama Robi ada masalah besar deh. Kayaknya sih begitu. Nih, mantep juga nih. Antara mantu sama mertua ribut. Ini bakal rame nih. Kalau gua sebar ke masyarakat, hujan-hujan begini berita jadi hangat. Bukan sekuteng doang yang hangat, berita juga. Udah nggak usah diperpanjang, jangan sampai jadi gibah. Ini aja, ya bayar ya. Ayo kita masuk ke dalam ya. Haji Kardun Altajirun, Haris Soekardi beserta keluarga mohon izin memasuk dulu ya. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.